Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kesenantian barokati kami berdoa warga syada Allah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Eee, di sini saya akan, menyampaikan materi tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara, ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah SPI. Sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara dengan, penduduk muslim terbanyak di dunia. Menurut statistik, itu sekitar hampir 80% masyarakat muslim itu hidup atau menetap di negara yang terkenal dengan banyak pulau ini. Tidak heran, banyak kebudayaan-kebudayaan di Indonesia itu, lahir dengan adanya campuran atau bertolak Islam. Itu kebudayaan yang dibawa oleh nenek moyang, itu mengalami perpaduan atau akulturasi, ya, dengan budaya yang dibawa oleh para, pedagang-pedagang muslim yang singgah di wilayah Nusantara, ya. Nah, Islam sendiri merupakan sebuah, agama yang datang dari Jazirah Arab, nah yang sama-sama kita tahu itu dibawa oleh, Nabi Muhammad SAW, ya. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah untuk, menyebarkan risalah Islam ini ke seluruh penjuru dunia, ya. Pada awalnya memang, di Jazirah Arab sendiri, di daerah sekitar Nabi Muhammad itu mendapat penolakan, ya karena memang, kepercayaan-kepercayaan di sana sebelum datangnya Islam itu masih, menganut paham animisme dan dinamisme. Nah, namun dengan kegigihan dan pertolongan Allah, akhirnya, agama Islam dapat menyebar, dapat berkembang hingga sampai sampai juga di, wilayah Nusantara gitu. Oke, langsung saja. Nah, eee, ada berbagai ma ada berbagai macam teori tentang masuknya Islam di Nusantara, ya. Teori terkenal ada sekitar 4, teori Arab, Gujarat, Persia, dan Cina ini cukup, teori cukup banyak dikenal, sedangkan teori Turki ini ya banyak banyak juga yang meyakini, teori Turki ini tapi, apa, kurang begitu mendapat tempat gitu, karena, juga terdapat kelemahan-kelemahan dari teori. Ya pada dasarnya semua teori ini, eee, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing seperti itu, ya. Jadi langsung aja kita yang pertama itu masuk ke teori Arab. Nah teori Arab, teori ini, dikemukakan pada abad ke-7 dan 8 Masehi, ya. Teori ini menyebut bahwa, eee, orang Arab sendiri, ya, yang datang langsung ke wilayah Nusantara gitu untuk berdagang atau berniaga seperti itu, ya. Jadi teori ini menyebutkan bahwa, eee, datang Islam pertama kali itu melalui orang-orang Arab langsung, ya, yang datang dari Arab untuk, eee, berniaga berniaga dan juga, eee, ada misi-misi dakwah di dalamnya. Nah teori ini juga atau digagas dengan, banyak tokoh juga atau yang meyakini teori ini. Salah satunya ada Nukaib Al-Atas, terus Buya Hamka, Thomas W. Arnold, dan Muhammad Ali. Nah, teori ini juga menyebut bahwa pertama kali, pedagang-pedagang Arab itu datang, itu di wilayah Barus. Barus itu di Tapanuli itu provinsi Sumatera Utara sekarang. Nah, tempat itu diyakini menjadi, tempat singgah pertama kali para pedagang-pedagang Arab di Nusantara ini, yaitu teori Arab, ya. Terus yang kedua ada teori Gujarat, ya. Teori Gujarat ini, terjadi pada abad ke-12 Masehi, ya. Teori ini meyakini bahwa, eee, Islam pertama kali masuk di Nusantara itu dibawa oleh orang-orang Gujarat. Gujarat itu di daerah India sana. Nah, tapi bukan orang Gujarat asli, melainkan, orang Arab yang berimigrasi, terus menetap di India, menjadi warga India, terus melakukan, perdagangan itu di wilayah Nusantara, seperti itu. Ya, jadi teori ini tidak langsung ya menyebut bahwa orang Gujarat lah, orang India asli lah yang menyebarkan, itu tidak. Nah, teori ini menyebut bahwa, eee, penyebar, Islam pertama kali di Nusantara itu datang dari orang Arab yang berimigrasi lalu menetap, ya tinggal menjadi warga India, lalu melakukan perdagangan, lalu menyebarkan juga di sana. Nah, teori ini juga digagas oleh Snokhorn dan juga Mouquet, ya. Nah, teori ini juga didukung dengan adanya penemuan atau kesamaan pada batu nisan, ya, di kerajaan Samudra Kasai dengan batu nisan yang ada di Gujarat gitu. Ya jadi, ada kesamaan tuh dari segi bentuknya, dari segi reliefnya.
itu ada kesamaan gitu. Nah ini, bukti ini memperkuat atau sebagai faktor pendukung dari teori Gujarat ini. Terus ada teori Persia, ya. Teori Persia ini, datang pada abad ke-13 Masehi, ya. Nah teori ini digagas karena, adanya kesamaan budaya dan bahasa, ya. Adanya kesamaan budaya dan bahasa, terus teori Persia ini digagas oleh P.A. Hussein, Jajadinegar, dan juga Nurcholish Madjid, ya. Nah teori ini, intinya itu menemukan ada beberapa kesamaan budaya dan juga bahasa antara, Nusantara dan Persia, seperti itu. Oke, lanjut ke teori Cina, ya. Teori Cina ini menyebut bahwa Islam itu datang pada abad ke-7 atau 8 Masehi, ya. Teori ini digagas oleh Slamet Muljana dan Sumanto Al-Qurtubi, ya. Teori ini menyebut bahwa pertama kali, datangnya Islam di Nusantara itu melalui, pedagang muslim Cina yang melakukan perdagangan di wilayah Nusantara. Nah, eee, kelemahan teori ini, tidak dapat dibuktikan karena tidak ada satupun bukti, ya, yang menunjukkan, datangnya pedagang muslim Cina di wilayah Nusantara gitu. Beda sama teori Gujarat tadi. Kalau teori Gujarat kan, ada tadi, salah satu bukti penguatnya, ada batu nisan yang memiliki kesamaan seperti itu. Nah sekarang teori Cina ini, tidak memiliki bukti-bukti kuat akan landasan teori seperti itu, ya. Oke lanjut. Nah, ini, teori Turki. Teori Turki ini kurang begitu dikenal, ya, karena kurangnya bukti-bukti. Nah, tapi teori ini, diusung oleh Martin van Bruinessen, ya. Dia menyebut bahwa orang Indonesia juga menerima Islam dari orang-orang Kurdil. Kurdil itu, maksudnya orang Turki. Alasannya, banyak ulama dari Kurdi yang, apa istilahnya, berperan gitu, berperan aktif dalam dakwah, terutama di wilayah Indonesia gitu. Maksudnya, dengan apa, datangnya atau banyaknya pendakwa-pendakwa dari Kurdi yang datang di Indonesia gitu. Ini sekilas tentang teori Turki. Oke. Nah, eee, terus bagaimana kita menyikapi, teori-teori yang datang ini? Atau mana yang paling benar dari teori-teori ini gitu? Nah, saya mengutip, dari gagasan atau perkataan dari Prof. Dr. Azumardi Azra, beliau berkata seperti ini, "Sesungguhnya kedatangan Islam Indonesia itu datang dalam kompleksitas, yaitu, tidak berasal dari satu tempat atau dari satu tempat, orang kelompok tunggal, dan tidak dalam waktu yang sama," gitu. Artinya, pada akhirnya teori-teori yang sudah disebut tadi, itu memiliki keunggulan dan, keterbatasannya ya, atau memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing, seperti itu. Nah, tidak ada teori yang pasti mengenai datangnya Islam di wilayah Nusantara, seperti itu. Ya, sama-sama dari teori tersebut itu, eee, memiliki kelebihan dan kekurangan gitu. Tapi, tidak ada yang pasti gitu. Nah, seperti yang disebut ini, Islam itu datang ke Indonesia datang dalam kompleksitas, yaitu maksudnya tidak berasal dari satu tempat ya, atau peran kelompok tunggal, dan juga, tidak dalam waktu yang sama, seperti itu. Oke, lalu, faktor apa saja yang mempengaruhi masuknya Islam di Nusantara? Oke, yang pertama ada perdagangan. Ya, nah faktor perdagangan ini menjadi, apa istilahnya, faktor yang memiliki peranan besar gitu. Karena, pada saat itu, wilayah Nusantara itu memang dikenal sebagai, jalur perdagangan atau wilayah perdagangan gitu. Karena memang, di Nusantara sendiri itu kan, terkenal dengan kekayaan sumber dayanya, itu apa, rempah-rempah dan sebagainya itu. Nah, hal ini juga, apa, sebagai pemicu untuk menarik, para pedagang-pedagang dari luar, terutama dari Eropa pada saat itu dan juga dari, negara-negara sekitar, itu untuk tertarik datang untuk berniaga di wilayah Indonesia atau Nusantara. Nah ini, juga dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang muslim ya sebagai sarana untuk berdakwah atau menyebarkan agamanya lewat jalur perdagangan ini. Lalu yang kedua ada jalur pernikahan. Nah lalu setelah mereka, istilahnya sudah menetap atau memiliki tempat ya di wilayah Nusantara,
di situ kan terjadi namanya interaksi, terjadi yang namanya komunikasi dengan, warga lokal seperti itu. Nah, juga ada beberapanya melakukan pernikahan, ya, pernikahan antara warga pribumi dan, para pedagang muslim gitu. Nah, dari pernikahan ini, eee, jadi, rata-rata mayoritas dari pedagang Arab itu atau pria, pemuda-pemuda yang menikah dengan warga pribumi atau wanita pribumi, nah itu mereka, salah satu tujuannya itu juga untuk menyebarkan agama Islam, seperti itu. Ya. Terus yang ketiga, itu dengan jalur dakwah atau pendidikan. Nah, setelah, eee, apa, warga atau para pedagang muslim itu sudah mendapatkan tempat, ya, sudah bisa mendapatkan hati warga lokal sekitar, nah, membuatlah mereka itu, pusat-pusat perdagangan di wilayah Nusantara, gitu. Nah, setelah, utuh atau sudah besar lah istilahnya seperti itu, nah mereka meningkatkan gitu. Dari awalnya untuk tujuan perekonomian, pusat-pusat perdagangan tersebut, nah mereka tingkatkan lagi, menjadi, sarana dakwah atau sarana pendidikan seperti itu. Nah, jadi awalnya cuma untuk pusat perdagangan, karena mendapat respon positif dan tidak ada pertentangan dari warga lokal, akhirnya dikembangkan menjadi, tempat dakwah dan juga, sarana pendidikan gitu. Nah, lalu, yang terakhir itu ada kulturasi. Nah nah jadi, strategi para pedagang muslim itu dalam menyebarkan, agama Islam di Nusantara itu tidaklah dengan datang, terus, mengumpulkan massa, menyebarkan agama lewat orasi-orasi seperti itu, tidak. Nah, jadi sistemnya itu dari rumah ke rumah gitu, dari person ke person gitu. Tidak hanya itu, mereka juga, melakukan dengan strategi, apa sih, itu kan ada di dalam hadis kan, bil hikmah, bil mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan kan. Nah, itu mereka juga menggunakan metode mau'izatil hasanah gitu. Mereka melakukannya dengan akhlakul karimah gitu. Jadi mereka menampakkan akhlak-akhlak seorang muslim, misalnya dalam berpakaian, dalam bertutur kata, seperti itu. Nah, ini juga menjadi, menarik menarik perhatian, warga-warga lokal, seperti itu. Nah, ini adalah faktor pendukung Islam cepat berkembang di Nusantara. Pertama, itu ajarannya sederhana, mudah dimengerti, dan diterima. Maksudnya apa? Maksudnya agama Islam itu, eee, sederhana gitu, maksudnya tidak mensyaratkan sesuatu yang rumit seperti itu. Juga mudah dimengerti dan diterima, maksudnya, ya itu, tidak berbelit-belit, tidak menyulitkan seperti itu, ajarannya sederhana, simpel, juga, mudah dimengerti gitu. Terus yang kedua, persyaratan untuk masuk Islam itu mudah, ya hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mungkin, tidak sama seperti agama-agama lain, seperti Hindu, Buddha, apa segala yang mungkin mensyaratkan sesuatu untuk bisa masuk ke agamanya. Agama Islam itu sangat simpel, yaitu hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini yang membuat, atau menarik minat, warga gitu, karena, persyaratan untuk masuk ke agama Islam itu mudah gitu, simpel gitu. Terus yang ketiga, Islam tidak mengenal kasta. Nah, ini, maksudnya singgungannya dengan pada saat itu kan memang, pada saat Islam masuk, itu kan Hindu Buddha kan sudah menjadi agama yang pertama kali berkembang kan, gitu kan, dengan berdirinya Kerajaan Majapahit dan sebagainya itu. Nah, poin ini yang menjadi pembeda ya, antara agama Islam dan agama Hindu Buddha. Nah, Islam itu tidak mengenal kasta, maksudnya tidak seperti, agama Hindu Buddha yang kalau nggak salah ada 3 kasta itu, yang Brahma, Waisya, apa itu. Nah, itu kan, pembagian itu kan berdasarkan kelas sosial kan, yang Brahma itu golongan apa. Nah, itu kan di situ kan, menyebabkan kesenjangan seperti itu. Sedangkan Islam tidak memandang seperti itu. Nah, ini, menjadikan menarik gitu minat, warga-warga lokal. Nah, tidak ada kesenjangan sosial di agama Islam seperti itu. Terus yang selanjutnya, upacara-upacara keagamaan sangat sederhana. Nah, sangat sederhana maksudnya tidak perlu apa, mungkin, agama-agama lain yang berkembang itu mungkin mensyaratkan untuk pergi ke mana, atau berkapal ke gunung apa yang syaratnya itu apa sih, membuat kita susah gitu, membuat sulit gitu. Nah, agama Islam enggak gitu. Ya memang ada, syariat haji gitu, yang mensyaratkan kita untuk pergi gitu ke Mekah. Tapi itu kan, diperuntukkan bagi yang mampu gitu. Nah, selanjutnya untuk upacara-upacara keagamaannya itu sangat sederhana gitu. Lalu Islam itu disebarkan secara damai melalui kesenian dan akulturasi budaya setempat. Nah, penyebaran Islam kan, di situ kan tidak dengan jalur peperangan gitu, kan dengan jalur damai gitu, tadi kan seperti yang dibilang kan, dengan kulturasi, yaitu dengan penampakan budaya-budaya atau akhlak-akhlak sebagai seorang muslim, dengan mau'izatul hasanah tadi. Ya, jadi Islam itu menyebar itu tidak dengan jalur peperangan gitu, tidak. Nah, terus, faktor pendukung selanjutnya itu jatuhnya kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Nah, ini menjadi, titik balik gitu, karena seperti kita tahu Majapahit dan Sriwijaya itu 2 kerajaan yang sangat, apa istilahnya, yang sangat superior lah pada saat itu gitu, 2 kerajaan besar Hindu Buddha pada saat itu. Nah, dengan jatuhnya ini, 2 kerajaan ini kan seolah menjadi momentum gitu, untuk kelancaran, masuknya agama Islam di Nusantara seperti. Nah, yang terakhir, dalam Islam itu dikenal adanya kewajiban bagi orang yang mampu untuk menunaikan zakat. Yang zakat ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan hidup di masyarakat. Nah, ini menjadi salah satu faktor yang terbesar yang lainnya gitu. Karena apa? Karena, pada saat itu kan, kondisi perekonomian Indonesia kan pada saat itu kan, sedang dijajah dengan bangsa asing gitu. Nah, itu kan menyebabkan, ya seperti kita tahu kan ada yang namanya Romusa, Rodi kan, itu menyebabkan perekonomian masyarakat kan menjadi menurun gitu. Nah, datanglah Islam ya. Nah, di Islam itu kan dikenal dengan syariat zakat. Ya, zakat ini kan bagi orang yang mampu itu kan,
mengeluarkan zakat gitu bagi orang-orang yang mampu itu mengeluarkan zakat untuk ditujukan untuk bagi orang-orang yang nggak mampu. Gitu. Nah, mendengar syariat ini warga lokal yang mayoritas perekonomiannya habis, maksudnya habis ini sudah diraup habis-habisan sama para penjajah, mendengar ada syariat seperti ini kan menarik minat mereka seperti itu. Ini kan menunjukkan adanya kesetaraan seperti itu. Nah, ini menjadi faktor terbesar pendukung Islam cepat berkembang di Indonesia. Nah, ini kumpulan ini merupakan faktor-faktor pendukung Islam itu cepat berkembang di Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana sih perkembangan Islam pada masa Orde Baru dan Reformasi? Nah, pertama kita masuk ke masa Orde Baru dulu. Nah, Orde Baru itu kan masa setelah turunnya Presiden Soekarno gitu, yang oleh sebab pemberontakan G13 PKI gitu. Nah, itu ditandai dengan berdirinya atau mulainya rezim Soeharto gitu. Nah, di bidang ini, maksudnya di masa Orde Baru ini, ya Indonesia kan masih 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 kacau balau lah. Walaupun sudah merdeka kan sistem kenegaraan juga sistem pemerintahan kan belum belum terbentuk secara utuh seperti itu. Lalu bagaimana perkembangan Islam? Nah, pertama kita singgung di bidang politiknya. Nah, di bidang politik itu apa itu dia itu terkesan membatasi gitu, membatasi masuknya ideologi-ideologi atau budaya-budaya baru itu masuk ke Nusantara ke Indonesia gitu. Karena apa? Karena dia tidak ingin kejadian seperti PKI atau paham komunis ya yang apa yang saat itu diyakini membahayakan seperti itu. Nah, dia tidak mau hal serupa terulang. Jadi membatasi masuknya kebudayaan-kebudayaan baru. Di sini termasuk termasuk juga budaya Islam gitu. Karena di bidang politik sendiri pada saat Presiden Soeharto itu kan membentuk parpol kan, ada parpol kan. Nah, banyak dari parpol-parpol Islam kan itu jumlahnya banyak gitu, cukup banyak gitu. Nah, pada saat Presiden Soeharto itu disingkat ya, atau di aksesnya tuh dipersempit gitu. Jadi hanya menjadi tiga parpol. Gitu. Ini kan menyebabkan parpol-parpol Islam tuh tidak bisa speak up gitu, tidak bisa leluasa gitu. Nah, jadi dia meningkat hanya tiga parpol gitu. Nah, dan juga kebudayaan-kebudayaan Islam yang kan pada masa Soeharto juga ada itu pelarangan mengenakan jilbab pada awal-awal masa Orde Baru gitu di sekolah-sekolahan. Nah, itu kebijakan-kebijakan ini yang membuat masuknya perkembangan Islam pada awal-awal masa Orde Baru itu apa cukup menemukan kendala seperti itu. Nah, memang Presiden Soeharto itu pada zaman Orde Baru itu lebih getol untuk memperkenalkan ideologi Pancasila gitu. Begitu juga di bidang pendidikan ini ya. Pancasila itu digetol-getolkan, maksudnya menjadi ideologi gitu. Dengan sampai-sampai kan di wilayah-wilayah di instansi pendidikan kan sampai mengeluarkan pelajaran khusus itu P4 itu pedoman pengayaan pengamalan Pancasila gitu. P4 itu. Nah, ideologi Pancasila ini yang pada awal-awal masa Orde Baru ini ingin diperkuat oleh Pak Soeharto gitu. Dengan memberi batas untuk kebudayaan-kebudayaan selain Pancasila itu masuk gitu, dengan Islamnya. Itu di awal-awal masa Orde Baru. Namun berjalannya waktu pada zaman Orde Baru itu Pak Soeharto membentuk MUI. Ya. Nah, itu menjadi wadah untuk pemerintah, sebagai wadah pemerintah dan juga Islam. Nah, itu sebagai perantara MUI gitu. Nah, karena waktu itu kan cukup mendapat banyak pertentangan kan pada saat zaman Soeharto itu terutama dari para aktivis Muslim pada saat itu gitu. Tapi pada waktu peraturan-peraturan yang memperketat persebaran budaya asing itu mulai melonggar. Nah, Islam sudah mulai dikenal, dan mulai mendapatkan tempat gitu, sudah mulai menyebar juga. Nah, itu lambat tahun seperti itu. Nah, terus kedua di masa reformasi. Ya, masa reformasi ini ditandai dengan berakhirnya rezim Soeharto dan dia reformasi itu ditandai dengan berakhirnya rezim Soeharto. Nah, pada masa reformasi ini Islam atau perkembangan Islam itu mulai luas, mulai dikenal banyak, sudah mulai menyebar gitu. Nah, juga di bidang politik ya, yang awalnya parpol itu dibatasi ya, di awal zaman reformasi Pak Habibie itu pemilu selanjutnya itu parpol-parpol Islam itu yang peraturan tadi yang diperketat hanya menjadi 3 partai politik itu dihilangkan ya. Ini kan menyebabkan parpol-parpol Islam itu lebih luas yang bisa mulai duduk gigi seperti itu. Terus lalu di bidang pendidikan pada zaman Gus Dur, Presiden Gus Dur itu istilahnya wajar Dignas ya, wajib belajar itu yang 9 tahun. Nah, itu program dari Gus Dur. Nah, itu jadi ditujukannya tidak hanya untuk sekolah-sekolah negeri, melainkan juga madrasah-madrasah dan juga pondok pesantren gitu. Ada juga kan pada saat itu kan banyak stigma masyarakat, pandangan masyarakat yang menyebutkan bahwa lulusan madrasah, lulusan pondok pesantren itu kurang mendapatkan tempat gitu atau kurang mendapatkan perhatian gitu. Karena mungkin stigma masyarakat kan lulusan pondok kan hanya belajar agama seperti itu.
Eee, nah, dengan adanya stigma masyarakat seperti itu, inisiatif dari, Gus Dur itu ingin memasukkan kurikulum ke dalam kurikulum nasional, ke dalam, pelajaran-pelajaran pelajaran-pelajaran yang diajarkan di pesantren atau madrasah seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar, lulusan-lulusan pondok pesantren atau madrasah itu tidak hanya bisa diniyah saja, tetapi juga, kualifikasinya juga mampu untuk pelajaran-pelajaran umum seperti itu. Nah, ini, beberapa kebijakan atau perkembangan Islam di masa reformasi dan Orde Baru. Nah, sekian, mungkin itu, penjelasan singkat tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara, mulai dari teori-teori masuk sampai, sejarah singkat perkembangan Islam di masa Orde Baru dan Reformasi. Sekian dari saya, eee mungkin banyak kurangnya ya, karena saya sendiri masih belajar ya, posisi saya juga masih seorang pelajar, masih butuh banyak bimbingan dan arahan. Jadi saya, yakini dalam presensi ini, banyak sekali kekurangan-kekurangan yang itu datangnya dari diri saya, bukan dari keilmuan saya yang masih sedikit seperti itu. Makanya, eee, apa, mohon dimaklumi ya, dan kurangnya saya mohon maaf gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.